ingdar ruku wa raf'ul yadaini ingdar ruku. Yang kedua termasuk sunnah hayat adalah mengangkat kedua tangan ketika kita hendak ruku. Nah, berarti setelah kita membaca surat pendek. Nah, mau hendak ruku, mau turun untuk ruku, ini di sunnah termasuk sunnah hayat. Ini adalah mengangkat kedua tangan. Umpamanya baca Fatihah selesai, kemudian membaca surat Ikhlas selesai, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika mau ruku, Allahu akbar, baru ruku. Ya, ketika hendak ruku disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Allah seperti tadi aturan mengangkat kedua tangannya, yaitu ingdar ruku. Kemudian wa ingda raf'i minhu. Nah, dan ketika yaitu berdiri minhu dari ruku, yaitu ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, barusan tuh turun. Nah, untuk kalau pingin pahalanya gede itu apa? Pasdahnya itu ketika masih posisi di telinga. Umpamanya sunnah hayat tadi bahwasanya pertama yaitu ketika mau takbiratul ihram, Allahu akbar, baru diturunkan. Terus kemudian Fatihah selesai surat pendek, kemudian ruku, Allahu akbar. Nah, setelah itu selesai doa, sami Allahu liman hamidah. Tahnya ini baru diturunkan. Nah, itu termasuk mengangkat kedua tangan ketika wa ingda raf'i, ketika yaitu bangun minhu dari ruku. Nah, kemudian wawat yamin ala shimal wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa suratihi. Kemudian yang ketiga, yang keberapa ini tadi? Pertama kan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku. Kemudian yang keempat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sedekap ketika takbir Allahu akbar. Allahu akbar, ini tangan kanan posisinya di atas tangan kiri. Nah, posisinya itu tahta sodri, di bawah dada, wa fawqa surah, yaitu di sini dijelaskan wa fawqa suratihi, di atas yaitu pusar, yaitu di antara yaitu pusar dan dada, di bawah dada, di atas pusar. Allahu akbar. Nah, tangan kanan di atas tangan kiri, memegang tangan kiri. Posisinya sedekapnya itu di atas pusar, di bawah dada. Tidak seperti ini, tidak megang pusarnya, enggak. Kalau mazhab Syafi'i sunnahnya adalah yaitu ketika ya takbiratul ihram setelah selesai Allahu akbar, yaitu tangan sedekap tangan kanan di atas tangan kiri, ya posisinya di bawah dada, di atas pusar. Nah, ini sunnah. Kemudian watawajjuh ay qaulul musolli akibat taharum inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kemudian yang kelima, setelah orang yang sholat takbiratul ihram Allahu akbar. Nah, setelah sedekap posisinya tangan kanan di atas tangan kiri, megang tangan kiri di atas pusar dan di bawah dada. Setelah itu sunnah termasuk sunnah hayat membaca doa iftitah, pembukaan, yaitu kalau sempurnanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Yang biasa kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu adalah hukumnya sunnah. Itu dimaksud doa, dinamakan membaca doa iftitah. Wal muradu ayyakulal musalli
ba'da taharrum du'aul iftitah hadhil ayat au khairaha mimma warada fil istiftah, ya. Yaitu yang dimaksud dengan wa arada, yang dimaksud tersebut adalah seorang musolli setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah bihadil ayat, dengan ayat ini, inni wajjahtu wajhiya, atau dengan doa-doa yang kuarit yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu doa iftitah pembukaan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi sebelum kita meminta kepada Allah, itu doa ini mengingatkan inni wajjahtu, bahwasanya saya menghadap, wajjahtu lillah, saya hadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kita dengan membaca doa inni wajjahtu, berarti kita harus ingat bahwasanya kita yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan hati kita, aku iki esik ngadep Gusti Allah, harus punya tata krama, nggak boleh ngelamun, nggak boleh mikir selain yaitu sholat, tidak boleh atau memikirkan hal-hal di luar sholat, harus fokus yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus berusaha, harus ihsan, yaitu kita beribadah seolah kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, seakan-akan kita dilihat oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap Allah berarti kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus punya tata krama. Menghadap presiden aja dipanggil presiden, harus tata krama, harus tata krama. Kalau pakai baju yang sembarangan, tidak rapih, nah ini diperingatkan. Sendal sing harus dilepas, harus tata krama. Itu baru masuk istana aja harus ada tata krama. Ketika ditemui presiden, ya justru harus nggak ora oleh ngomong dewi, harus tata krama, harus sopan santun. Apalagi kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita menghadap Allah harus persiapkan yaitu pakaian yang terbaik, kemudian wangian, sunnah pakai wangian. Sebelum sholat kita sunnah bersiwak, nah itu sunnah juga, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu sedikit demi sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita praktekkan ketika kita melaksanakan sholat, sehingga kita memperoleh pahala dari kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.